Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang tahun 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu nggak jelaskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun, karena mengendap sekitar 12 kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim, di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat, anggota DPR, hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Ya, pemirsa, Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dikelola secara benar dan transparan. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Bisa pemerintah memastikan peraturan tata kelola ekspor sumber daya alam resmi dibentuk untuk mengawasi praktek ekspor serta sebagai upaya menambah penerimaan negara. PP tersebut mewajibkan devisa hasil ekspor 100% wajib masuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor atau DHE dan kebijakan pembentukan BUMN ekspor sumber daya alam sesuai peraturan pemerintah terbaru. Sosialisasi intensif dilakukan kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.
Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027. Erlangga menegaskan kebijakan tersebut disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan dalam negeri. Pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel. Dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Sejak rapat paripurna DPR RI 2 hari lalu, 2 pilar kebijakan strategis diterbitkan pemerintah. Yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui BUMN ekspor. Salah satu poin utamanya, mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100% DHESDA-nya ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan penuh. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto geram 15.400 triliun rupiah hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi, bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan baru, Presiden berharap devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Pemirsa, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau BUMN Ekspor. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Permendak tersebut akan mengatur tata niaga ekspor untuk 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Selain mengatur mekanisme ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan skema baru terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, khususnya untuk komoditas sawit. Nantinya kewajiban DMO tidak lagi dibebankan langsung kepada pelaku usaha, melainkan akan dialihkan kepada Danantara sebagai eksportir pengganti. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran Danantara Sumber Daya Indonesia dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. BPI Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Ya, menurut Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafaz, untuk sementara PT DSI akan
mulai melakukan pembelian 3 komoditas utama yakni batubara, CPO, dan ferroalloy dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komoditas saat ini, apalagi batu bara, sawit, itu sudah ada bursanya secara internasional. Harga CPO udah ada, harga minyak mentah udah ada, Brent atau apa gitu ya. Jadi ini juga akan mengacu. Ya, sementara itu CEO Danantara Rosan Ruslani ini memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor jangka panjang yang telah disepakati pelaku usaha meski kini mekanisme baru ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia tengah disiapkan. Ya, pemirsa, menurut Rosan, ini pemerintah memahami banyak eksportir termasuk perusahaan BUMN telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang dengan pembeli luar negeri sehingga implementasi kebijakan baru tidak akan langsung mengubah perjanjian yang sudah berjalan. Meski demikian, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penetapan harga ekspor di bawah harga pasar internasional. Menurutnya, dalam kontrak ekspor jangka panjang, harga komoditas umumnya tidak ditetapkan secara permanen sejak awal kontrak, melainkan mengikuti perkembangan indeks harga global saat transaksi berjalan. Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada, ya. Tapi yang kita lihat kan, biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan pricingnya, harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, ya nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah indeks pasar dunia yang dimana sekarang yang berjalan, ya tentu kita akan melakukan review atas itu. Yang saya sampaikan, kita akan menghormati the sanctity of the contract. Ya. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batu bara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini. Ya, pemirsa, Menteri Bahlil menegaskan kebijakan untuk sektor migas ini guna menjamin kepastian aturan yang ada di dalam negeri. Lantaran sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang. Bahlil menekankan kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara guna mencegah terjadi under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi. Nah, dalam kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama, hampir semua penjualan migas ini kan di dalam negeri. Dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang. Dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under invoicing. Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum POD, negosiasi pemerintah dengan sinergi lintas sektoral termasuk pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian. Bapak Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan, Panglima TNI, Kapolri, ya, dari BPK, terima kasih pimpinan Komisi 4, Pak Haris yang saya hormati semuanya, Ibu Bupati, Ibu Lilis, Menko Pangan, Wakil Menteri Kelautan, Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat-pejabat dari Kabinet Merah Putih yang hadir, Menseknek, biar dikenal rakyat Kebumen, ya. Siapa? Menseknek siapa? Siapa? Mas Pras. Nama lengkap? Prasetyo apa? Prasetyo apa? Hadi. Ya. Siapa lagi yang di situ? Wamen Pertanian. Siapa? Sugiono. Salah. Sudaryono. Wakil Menteri Pertanian. Siapa lagi yang ada? Pak Karding sekarang adalah kepala karantina, ya. Ini penting ini, ya. Ini ya. Ini penting ini, ya. Ini Profesor wanita, Profesor Endang Tohari. Profesor Endang Tohari. Komisi berapa, Ibu? Komisi, oh ya. Pak Daruri, orang Kebumen, pernah Menteri Kehutanan, Dirjen Kehutanan, dan sekarang anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Doni Oskaria, ya, iya, wakil, ya, kepala Badan BUMN yang urus BUMN, dan juga wakil kepala Danantara. Danantara itu adalah dana kedaulatan kita. Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya, ya. Itu yang dikelola nggak tanggung-tanggung. Ada 1.000
berapa? 1040 ya. 1040 BUMN. 1000. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu nilainya 1 triliun dolar Amerika. 17 triliun. 170 triliun. Berapa? 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Doni sama semua stafnya. Jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya seskap ada. Oh, saya nggak mau sebut seskap karena tiap saya sebut namanya lebih teriak. Teddy Indra Wijaya. Siapa lagi tuh? Banyak tokoh-tokoh saya nggak sebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Komandan Pas Pampres saya, Mayor Jenderal Edwin. Ya. Tadinya Kopassus ya, Kopassus. Mana lagi? Oh, ada Direktur Utama Pertamina, Pak Simon Mantiri. Ya. Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri, namanya Listio Prabowo juga. Panglima TNI Agus Subianto. Makanya duduknya selalu harus Listio harus di kanan, Agus Subianto di kiri. Jadi bisa dipanggil Prabowo Subianto. Jadi terima kasih saya diundang ke sini, Desa Karangduwur. Sini. Apa? Desa Tegalreno, Kecamatan Petanahan. Kecamatan Petanahan, Desa Tegalreno. Wow. Waduh ini Menko tadi salah nama. Perlu di reshuffle nggak kira-kira? Jangan. Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun, minta maaf. Jadi saya lihat diundang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ya kalau pejabat jangan sebut, rakyat yang harus tahu. Beliau asli orang mana? Orang Boyolali. Orang Boyolali, ya. Jawa Tengah. Jadi Kebumen ini ada hubungan khusus sama saya. Karena almarhum ayahanda saya lahir di Kebumen ini, di sini dia. Lahirnya di ada pabrik gula, ya, pabrik gula yang sudah sekarang katanya jadi hotel, katanya, benar ya? Iya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 2 tahun ya. 3 tahun, Pak. 3 tahun, dan panennya sekarang sudah
hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya produktif, lapangan kerja yang bisa diserap berapa orang yang kerja sekarang? 650. Lokal, orang lokal semua. Orang setempat 650 orang bekerja, dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Kalau di sini 64 hektar ya? 65 hektar, di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Harus saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak. Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20, 1 tahun dari 24 ke 25, 1 tahun dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya, 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi 19 bulan. 19 bulan, alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya, pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada.
kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kebumen. Terima kasih atas tadi sambutan yang luar biasa diberikan kepada saya, ya. Suara rakyat Kebumen rupanya kuat sekali, nyaring. Terima kasih, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Bagaimana, Menko? Siap, Pak. Menteri, cukup? Cukup? Ada lagi yang... Apa? Kader apa? Kader apa? Hah? Hah? Oh, mau salaman. Oke. Nanti saya ke belakang, ya. Tapi saya titip ya, jangan keras-keras kalau ini rakyat Jawa Tengah ini kalau kasih tangan keras-keras. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Petani udang dan masyarakat setempat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus menjaga ketahanan pangan dan juga kekayaan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan membudidayakan udang faname di BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya pemirsa, Presiden
Prabowo Subianto tadi tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung memimpin jalannya panen raya udang di BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Presiden juga mendapatkan penjelasan dari pengelola tambak udang modern dan juga didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Presiden dan sejumlah menteri juga tadi sudah menyusuri area tambak udang. Selama di area tambak, Presiden juga menyapa sejumlah penambak udang. Bahkan Presiden Prabowo juga ikut menarik jaring atau jala untuk menangkap udang yang ditebar di beberapa kolam di sana. Sekumpulan udang pun terjaring, di mana udang yang dibudidayakan di sini merupakan udang dengan kualitas ekspor dan disebut sudah berhasil turut mendorong peningkatan ekonomi warga setempat. Setiap harinya ada ratusan tenaga kerja yang bekerja di tambak udang BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dan pemirsa, demikianlah breaking news. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.